Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dila, Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia Membangun. Jadi di sini aku mau membahas tentang konflik klaim budaya antar Indonesia dan juga Malaysia, seperti kasus Reog Ponorogo dan juga lagu Rasa Sayange. Ini tuh merupakan contoh penting dalam studi komunikasi lintas budaya karena menyangkut identitas, persepsi, dan juga sensitif budaya antar dua negara. Nah, unsur yang diperdebatkanku ada Reog Ponorogo dan juga Rasa Sayange. Kalau misalkan untuk Reog Ponorogo itu dia Jawa Timur yang terdiri dari tarian, kostum khas seperti barong besar gitu. Nah, sedangkan kalau lagu Rasa Sayange ini berasal dari Maluku, Indonesia, yang digunakan di kampanye Malaysia yang bernama Truly Asia gitu ya, sekitar 2007, yang kemudian menimbulkan kontroversi karena Indonesia menganggap lagu itu sebagai bagian dari warisan budaya gitu. Nah, mengapa konflik ini bisa muncul? Yaitu aku bakal ngejabarin semuanya, beberapa poin-poinnya. Jadi yang pertama itu persamaan budaya di kawasan Melayu. Jadi hampir mirip dengan Indonesia karena berasal dari rumpun etnis. Jadi terutama di kawasan Sumatera, Kalimantan, dan juga Semenanjung Malaysia. Banyak budaya yang bersifat lintas wilayah dan tidak memiliki pencatatan resmi sejarah yang jelas gitu. Terus yang kedua, kurangnya dokumentasi dan pelindungan hak budaya. Budaya tradisional sering tidak didaftarkan secara resmi, misalnya di UNESCO, sehingga klaim menjadi sulit dibuktikan secara hukum internasional. Yang ketiga itu ada persaingan identitas nasional. Jadi kedua negara itu berusaha memperkuat identitas mereka melalui promosi budaya. Jadi ketika budaya yang dianggap milik satu negara dan digunakan oleh negara lain, muncul rasa dicuri atau disalahgunakan. Nah, makanya itu harus diklaim secara resmi melalui UNESCO. Jadi bisa dibuktikan secara hukum gitu, hukum internasional. Dan juga kurangnya dialog antar budaya. Jadi komunikasi lintas budaya tuh dan pengetahuan tentang sejarah budaya bersama mengakibatkan jadi kesalahpahaman dan juga ketegangan gitu, teman-teman. Nah, dampak antara hubungan antar warga itu yang pertama meningkatnya sentimen nasionalisme. Masyarakat Indonesia kan sering banget ya merespon dengan kemarahan atau misalnya kampanye nasionalisme di media sosial kayak koar-koar. Ini lagu kita, kenapa digunakan di acara mereka? Udah ada izin atau belum? Kan biasanya suka kayak gitu-gitu ya. Dan aku pun pengguna media sosial sering banget nemu komen-komen warga Indonesia seperti itu. Tetapi kan kalau punya hak cipta atau misalkan hak milik gitu ya, kita bisa secara jelas gitu dan tegas bahwasannya itu milik kita, dan dari negara lain pun sudah ada izin untuk meminjam lagu tersebut misalkan contohnya. Dan warga Malaysia juga merasa diserang dan disalahpahami, jadi muncul balasan berupa pembelaan diri atau nasionalisme tandingan. Jadi persepsi negatif antar warga. Jadi konflik ini tuh memperburuk citra satu negara di mata warga negara lain gitu. Meskipun hubungannya diplomatik ya, resmi dan tidak ikut memburuk. Cuman ya itu, harus memiliki hak milik setiap lagu yang ada di dimanapun lah di setiap negara gitu. Dan diskusi publik kesadaran budaya. Di sisi lain, konflik ini juga memicu diskusi publik yang sehat tentang pentingnya melestarikan dan mendokumentasikan dan juga menghargai budaya sendiri dan juga budaya bersama. Gitu guys. Nah, relevansi dalam studi komunikasi lintas budaya ini yaitu pentingnya sensitif
sensitivitas budaya dalam komunikasi antar bangsa, peran media dan juga wacana publik, kebutuhan dialog antar budaya, dan juga bagaimana identitas nasional dan budaya saling berinteraksi dalam dunia global. Jadi, kasus Reog dan lagu Rasa Sayang itu bukan sekedar soal kepemilikan budaya, melainkan cerminan dari kompleksitas, hubungan historis, identitas, dan juga komunikasi antar dua bangsa serumpun. Nah, adapun peran media ataupun media massa dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus klaim budaya oleh negara lain. Jadi, publik itu ngapain sih kalau misalkan ada kasus yang seperti ini? Nah, aku bakal jelaskan sedikit tentang beberapa poinnya ya. Media itu bukan hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga alat pembentuk opini dan penggerak emosi kolektif yang bisa berdampak positif maupun juga negatif. Jadi peran media untuk membentuk persepsi publik itu bisa menyebarkan informasi dengan cepat. Jadi kan biasanya ada beberapa media yang memberikan informasi itu lama, jadi ngambang gitu. Warga pun kan bisa berpikiran, kok media diam aja melihat kasus seperti ini. Karena kebanyakan warga itu percaya akan berita yang disebarkan oleh media sosial ataupun media massa. Jadi nggak yang cuman dengar-dengar dari omongan orang lain aja, tapi sudah dikonfirmasi oleh media pun bahwasannya berita itu memang benar adanya gitu. Nah, juga mengarahkan narasi. Jadi media itu bisa memilih sudut pandang tertentu. Misalnya, menekankan bahwa budaya kita dicuri sehingga menumbuhkan rasa marah atau kecurigaan gitu. Tapi di sisi lain, media juga bisa menampilkan pandangan yang lebih netral atau edukatif. Misalnya, menjelaskan sejarah budaya lintas batas. Karena tidak semua orang paham tentang komunikasi lintas budaya, makanya itu media tuh sangat penting atas segala informasi atau misalnya atas segala kejadian kasus-kasus yang ada gitu, untuk menginformasikan bahwasannya lintas budaya itu seperti ini dan membentuk emosi kolektif gitu. Jadi media itu harus kolektif, tidak boleh memihak kanan, kiri, depan gitu semisalnya. Nah, dan juga media sebagai penguat nasionalisme. Jadi menampilkan narasi kepemilikan budaya. Jadi menekankan bahwa budaya tertentu adalah warisan leluhur, jati diri bangsa atau harga diri Indonesia, yang mengangkat simbol budaya sebagai identitas nasional. Jadi mendorong aksi kolektif. Tapi media juga bisa memperburuk konflik lintas budaya. Yang pertama, penyebaran informasi yang tidak akurat dan setengah benar. Makanya media itu puncaknya informasi yang semua orang tuh bisa percaya. Makanya penyebaran informasi yang tidak akurat dan setengah benar itu harus banget dipikirkan. Jadi setiap ada kasus itu harus menginformasi secara benar, jelas, dan terbukti. Dan pola framing yang mengadu domba itu harus tidak ada, dan komentar warganet yang provokatif. Jadi di media sosial itu komentar bernada rasis, ejekan atau hinaan terhadap negara lain itu bisa memperkeruh suasana. Banyaknya ya. Jadi untuk media itu harus menginformasikan setiap kasus yang ada di Indonesia itu secara benar, jelas, dan terbukti ada datanya gitu ya. Oke, dan pendapat saya dalam strategi komunikasi budaya yang dapat diterapkan di Indonesia dan juga tingkat internasional itu apa aja sih gitu. Yang pertama, ada strategi diplomasi budaya gitu. Ini tuh penggunaan kebudayaan sebagai alat untuk membangun hubungan dan pengaruh internasional dalam konteks konflik klaim budaya. Jadi strategi ini tuh bisa memperkuat posisi Indonesia tanpa memicu ketegangan gitu. Jadi misalkan implementasinya tuh mendaftarkan budaya-budaya Indonesia ke lembaga internasional seperti
UNESCO gitu ya sebutnya. UNESCO sebagai warisan budaya. Dan juga misalkan mengadakan festival budaya internasional seperti memperkenalkan reog, batik, angklung, pokoknya tradisi yang ada di Indonesia lah dikenalkan gitu. Jadi kan tujuannya untuk menunjukkan bahwa Indonesia mengakui akar budaya bersama di kawasan Asia Tenggara, tetapi menjaga identitas khas dari setiap elemen budayanya gitu loh. Jadi membangun citra positif Indonesia. Yang kedua ada strategi komunikasi edukatif dan kolaboratif yang bersifat edukatif. Tentu tadi sesuai judul, dan kolaborasi antara Asia Tenggara gitu. Jadi bukan konfrontasi. Jadi kan implementasinya tuh seperti menginisiasi dialog budaya bilateral dengan negara terkait. Misalkan melalui forum kebudayaan ASEAN, atau membuat dokumen sejarah bersama riset kolaborasi antar akademis dan negara tetangga untuk menelusuri asal-usul budaya yang diperdebatkan gitu loh. Jadi tujuannya kan supaya tidak ada kesalahpahaman antar warga akibat framing media yang memecah belah. Jadi meningkatkan pemahaman juga bahwa budaya adalah interaksi panjang dan tidak selalu bisa dimiliki secara eksklusif gitu. Jadi kesimpulannya ya, konflik budaya tuh tidak bisa dihindari sepenuhnya. Pasti selalu ada aja gitu. Walaupun misalkan sudah ada hak milik, sudah ada tercatat di UNESCO gitu kan, tetapi tetap aja jika warga Indonesia yang merasa dirugikan gitu ya dengan lagu dinyanyikan di luar negara kita sendiri, tapi mereka tanpa tahu di balik itu tuh sudah ada perizinan atau belum. Semisalkan sudah ada perizinan tapi kan malah emosi duluan gitu, padahal sudah ada perizinan. Nah makanya itu media sosial tuh sangat penting untuk peran media sosial itu sangat penting untuk menginformasikan bahwasannya budaya kita tuh sudah gimana gitu kan, bla bla blanya gitu. Jadi harus ada hak milik dan hak ciptanya. Dan juga untuk kasus-kasus yang lain, tidak hanya klaim konflik antar Malaysia dan Indonesia ini gitu loh. Semoga bisa dipahami materi yang saya sampaikan tentang konflik klaim budaya ini. Semoga dapat diterima penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.